Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Eli Tisnawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar, dan selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti kelas online pada pagi hari ini tanpa suatu halangan yang berarti. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan presentasikan mengenai materi fluida dinamis. Anggota dari kelompok 6 yaitu ada Eliana Destiawati, saya Farah Nur Rahmah, Lisa Nur Sofia, dan Mara Khotiana Sari. Baiklah, saya yang bertugas sebagai moderator, izinkan saya untuk membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, dan sesi penutup. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai sesi pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita memanjatkan doa dengan membaca basmalah bersama-sama agar diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu rangkaian yang kedua yaitu pemaparan materi. Saya sebagai pemateri pertama akan membacakan bahasan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu fluida dinamis, yang kedua konsep tekanan pada fluida dinamis, yang ketiga konsep fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat yaitu fenomena yang ada dalam zat fluida yang bergerak. Materi yang pertama yaitu pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis. Fluida adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan mengalir. Salah satu contoh fluida adalah cairan yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Peta partikel lebih merenggang karena gaya interaksi antar partikelnya lemah. Gas juga merupakan fluida yang interaksi antar partikelnya sangat lemah sehingga diabaikan. Fluida dapat ditinjau sebagai sistem partikel dan kita dapat menelaah sifatnya dengan menggunakan konsep mekanika partikel. Apabila fluida mengalami gaya geser, maka akan siap untuk mengalir, contohnya pada semprotan parfum. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. Dalam mempelajari materi fluida dinamis, suatu fluida dianggap sebagai fluida ideal. Untuk memudahkan dalam mempelajari fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Materi kedua akan dibacakan oleh Mbak Lisa Nurus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, untuk materi yang kedua yaitu adalah konsep tekanan pada fluida dinamis. Konsep tekanan pada fluida dinamis. Tekanan dalam fluida dinamik telah diamati oleh Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Terdapat beberapa asumsi hukum Bernoulli, di antaranya fluida tidak dapat dimampatkan atau incompressible dan non-viscous. Tidak ada kehilangan, yang kedua, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Selanjutnya, tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi batas-batas pipa untuk cairan, baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. Selanjutnya, tidak ada pompa di bagian pipa. Dan yang terakhir, aliran fluida laminar bersifat tetap. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum Bernoulli. Rumus hukum Bernoulli yaitu adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah
Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH kuadrat. Dengan keterangan P1 merupakan tekanan pada ujung pipa 1 dengan satuan Pascal. Yang kedua sama, yaitu tekanan pada ujung pipa 2 dengan satuan Pascal. V1 dan V2 adalah kecepatan aliran fluida pada pipa 1 dan pipa 2 dengan satuan meter per sekon. H1 dan H2 merupakan ketinggian penampang pipa 1 atau pipa 2 dengan satuan meter. Rho adalah massa jenis dengan satuan kilometer per meter kubik. G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Alat yang menerapkan hukum Bernoulli yang pertama adalah pipa mendatar, yang kedua adalah venturimeter, yang ketiga tabung pitot, yang keempat gaya angkat pesawat terbang, dan yang kelima adalah penyemprot nyamuk. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Elian. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Konsep fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu gunung, bukit, pasir, dan lembah terjadi akibat gaya-gaya yang ditimbulkan aliran udara atau air yang menemui halangan. Yang kedua yaitu PDAM harus menyuplai air dengan debit atau tekanan yang memadai untuk mengatasi hambatan aliran di sepanjang pipa aliran agar airnya sampai ke rumah tinggal konsumen. Yang ketiga, yaitu air pendingin radiator harus dialirkan dengan kecepatan tertentu untuk memindahkan panas secara efektif. Yang keempat, yaitu kincir angin berputar karena digerakkan oleh aliran udara. Sebaliknya, kipas angin berputar untuk menggerakkan udara dan menghasilkan aliran udara. Baling-baling kapal dan pesawat berputar untuk menghasilkan aliran fluida dan gaya dorong sebagai gaya reaksinya. Yang kelima, kita dapat merasakan hambatan aerodinamik wajah dan tubuh kita ketika berjalan menentang angin yang kencang. Yang keenam, lambung kapal, sayap, dan bodi pesawat dibuat halus untuk mengurangi gaya hambat. Bola golf dibuat kasar juga untuk mengurangi hambatan terhadap geraknya. Yang ketujuh yaitu letupan cambuk merupakan gelombang kejut karena ujung cambuk bergerak dengan kecepatan supersonik. Yang kedelapan, jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah sehingga suplai darah ke jantung terganggu. Biomekanik engineering menggambarkan teknologi agar aliran darah ke jantung tidak turbulen tetapi supaya laminer sehingga organ-organ jantung tidak menerima aliran darah yang berat. Selanjutnya yang keempat yaitu fenomena yang ada dalam zat fluida yang bergerak. Yang pertama yaitu debit aliran. Debit aliran adalah volume aliran yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Dengan rumus Q sama dengan delta V per delta T, di mana Q adalah debit aliran dengan satuan meter kubik per sekon, V adalah laju aliran fluida dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Fluida mengalir dengan kecepatan tertentu, misalnya V meter per detik. Misal penampang tabung air berpenampang A, maka yang dimaksud dengan debit fluida adalah volume fluida yang mengalir persatuan waktu melalui suatu pipa dengan luas penampang A dan dengan kecepatan V. Q sama dengan V per T, dengan Q sama dengan debit fluida dalam satuan meter kubik per detik, vol yaitu volume fluida satuannya meter kubik, dan T yaitu waktu dengan satuan sekon.
Yang kedua yaitu persamaan kontinuitas. Apabila suatu fluida ideal bergerak atau mengalir di dalam suatu pipa, maka massa fluida yang masuk ke dalam pipa akan sama dengan yang keluar dari pipa selama waktu tertentu. Jika tidak demikian, maka akan terjadi pemambatan atau pengurangan massa pada bagian tertentu di dalam pipa. Dalam hal ini berarti telah terjadi pemampatan atau perenggangan fluida atau dengan kata lain, tidak dapat lagi disebut tak termampatkan. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Atau jika ditinjau dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Menurut persamaan kontinuitas, perkalian antara luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang tabung aliran adalah konstan. Persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan fluida berkurang ketika melalui pipa lebar dan bertambah ketika melewati pipa sempit. Karena itulah ketika kita sedang berperahu di sebuah aliran sungai, perahu akan melaju semakin cepat ketika celah hujan semakin menyempit. Contoh persamaan kontinuitas yaitu yang pertama, selang penyemprotan selang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran yang besar. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah pada pembuluh yang menyempit akan lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemateri yang terakhir. Setelah kita dengarkan bersama-sama materi yang telah dibuatkan oleh kelompok penyaji, acara selanjutnya yaitu sesi penutup. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.